Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3783, Tertipu. Wajah Mu Yao berubah menjadi hijau saat dia melihat Dev begitu sombong, tapi meski dia marah, dia tidak bodoh. Dev sangat tidak bermoral, pasti ada konspirasi. Melihat keraguan-raguan Mu Yao, Dev semakin mengejeknya. Kenapa kamu takut? Bukankah keluargamu kamu sangat hebat? Menurutku mereka hanya pengecut. Biar ku beritahu, akulah yang membunuh Mu Kui, putra tertua keluargamu. Saat itu, dia berlutut dan memanggilku kakek. Tolong ampuni dia. Dev merangsang seluruh keluargamu. Binglu dan yang lainnya memandang Dev dan mendengarkan Dev mengejek keluargamu. Mereka semua menjadi lebih santai dari suasana tegang tadi. Mu Yao mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, tapi dia tidak terburu-buru. Namun, dua anggota keluargamu tidak tahan lagi. Kamu anak pemberani, berani mempermalukan keluargamuku seperti ini, kamu mencari kematian. Dua tuan keluargamu melompat ke arah Dev. Tapi saat tubuh mereka melompati celah itu, nafas tajam tiba-tiba keluar dari celah itu. Kedua tuan keluargamu langsung dipotong-potong, dan pecahan tubuh mereka jatuh ke dalam celah satu demi satu. Tapi kali ini, ada semburan suara yang datang dari celah tersebut. Dev tercengang, dia tidak menyangka masih ada makhluk yang bertahan di celah itu. Mendengarkan raungan ini, terdengar seperti monster, tapi juga seperti jeritan yang datang dari jurang neraka. Mu Yao juga tercengang melihat dua anggota keluargamu yang meninggal secara tragis dalam sekejap, matanya penuh amarah. Dia tahu bahwa mereka masih dibodohi oleh orang ini, Dev. Dia pasti tahu kalau celah ini tidak bisa ditembus dengan mudah, jadi dia sengaja membuat marah dirinya sendiri. Jangan tertipu semuanya. Tidak ada yang diizinkan melewati celah ini. Ada yang aneh di celah ini. Mu Yao memperingatkan semua orang di keluargamu. Dev melihat bahwa Mu Yao tidak akan tertipu, jadi dia mengabaikannya dan mengarahkan Binglu dan yang lainnya untuk segera mengumpulkan batu tiang. Senior, kenapa sepertinya ada makhluk hidup yang hidup di celah yang kamu buat dengan pedangmu? Dev bertanya pada Raja Iblis Cion. Bagaimana saya tahu? Sudah ribuan tahun. Tidak mengherankan jika ada makhluk lain yang hidup di dalamnya, kata Raja Iblis Cion. Dev berpikir itu benar, jadi dia berhenti bertanya, tapi makhluk yang bisa bertahan di celah ini pasti sangat kuat. Setelah mengumpulkan ribuan batu tiang, Dev memimpin Binglu dan yang lainnya dan terus bergerak maju sepanjang celah. Mu Yao hanya bisa menonton tanpa daya, mengertakkan gigi karena marah. Pamanmu, bagaimana mereka bisa melewati celah ini? Mereka tidak bisa melewatinya, kan? Seorang anggota keluargamu bertanya. Ya, mereka mungkin telah menghindarinya. Mari kita cari jalan keluarnya. Mu Yao pergi bersama keluargamu. Dan sekarang, di wilayah kutub, tim yang terdiri dari 100 orang masuk. Ini adalah tim terbesar di wilayah kutub. Tapi tim yang terdiri dari 100 orang ini mengenakan 5 warna pakaian berbeda. Dari 5 orang yang berjalan di depan, 4 semuanya berada di alam kesengsaraan tingkat 8, sementara yang lainnya jelas memiliki aura yang lebih kuat dan baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat 9. Orang-orang ini berasal dari 5 sekte besar. Master Sekte Hai, kami telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini. Saya harap apa yang Anda katakan itu benar, kata pemimpin Sekte Luo dari Sekte Tian Luo. Master Sekte Luo baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat 9 saat ini, dan statusnya sebagai kepala dari 5 sekte besar telah semakin dikonsolidasikan. Setelah mengalami insiden Dev, 5 sekte besar menjadi terasing. Pemimpin Sekte Luo juga tahu bahwa Haidafu dan yang lainnya memiliki niat memberontak. Oleh karena itu, saya telah berlatih keras selama periode ini dan tidak pernah meninggalkan 5 sekte utama. Belum lama ini, Master Sekte Luo menerobos ke alam kesengsaraan tingkat 9. Saya sangat senang di dalam hati, jadi saya melonggarkan kewaspadaan saya terhadap Haidafu dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia sekarang berada di level yang lebih tinggi dari yang lain. Selama Haidafu dan yang lainnya tidak bodoh, mereka tidak akan melawannya. Bab 3784, Sembunyikan.
Saya tidak tahu dari mana orang kaya dari laut ini mendengar bahwa kutub adalah tempat jatuhnya makhluk abadi, dan ada banyak harta karun, jadi dia memikat 5 sekte besar untuk datang. Pemimpin sekte Luo tergoda oleh harta karun itu, dan dengan kekuatannya yang meningkat, dia tidak perlu takut, jadi dia mengikutinya. Master Sekte Luo, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? 5 sekte besar kami mengirim begitu banyak orang untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Jika saya berbohong, bagaimana saya bisa tetap berada di 5 sekte besar di masa depan? Saya sudah lama mendengar bahwa pasukan sekte di daerah terdekat telah tiba di kutub. Kita harus menjadi orang terakhir yang masuk sekarang. Tetapi wilayah kutub ini menempati wilayah yang sangat luas. Mungkin tidak mudah untuk menemukan lokasi spesifik di mana makhluk abadi itu jatuh. Haidafu berkata cepat, kalau begitu, mari kita mempercepat dan mencoba untuk tidak berkonflik dengan orang-orang dari keluarga sekte lain. Dan ketika Anda bertemu dengan para penggarap iblis, cobalah bersembunyi. Bagaimanapun, ini adalah tepi wilayah selatan dan ada banyak penggarap iblis. Pemimpin sekte Luo memperingatkan semua orang. Semua orang mengangguk, mereka di sini untuk berburu harta karun, bukan untuk membunuh. Selama tidak ada konflik kepentingan, tidak perlu mengambil tindakan. Master Sekte Luo memimpin, menjelajahi jalan di depan, sementara Haidafu berada di belakang, diikuti oleh Master Sekte Yue dari Sekte Tianyu dan Master Sekte Yang dari Sekte Tianyang, saling bertukar pandang. Setelah melihat ini, Master Sekte Chen dari Sekte Tianchen menundukkan kepalanya perlahan, seolah-olah dia tidak melihatnya, sepertinya Master Sekte Chen juga diancam oleh beberapa orang. Haidafu menipu Luo Zong untuk datang ke sini bukan demi harta karun itu, tetapi karena mereka telah mengambil inisiatif untuk membunuh Luo Zong. Peningkatan ranah pemimpin sekte Luo memberi mereka perasaan krisis yang lebih besar. Awalnya, mereka berselisih paham dengan pemimpin sekte Luo tentang Dev. Sekarang Master Sekte Luo telah menerobos ke alam kesengsaraan tingkat 9. Jika Master Sekte Luo mengalahkan mereka satu persatu dan mengusir mereka dari 5 sekte besar, tidak akan ada yang bisa mereka lakukan. Jadi Haidafu ingin melakukan serangan pendahuluan, jadi dia menipu Master Sekte Luo agar datang ke wilayah kutub. Tempat ini jauh dari 5 sekte besar dan sangat terpencil. Itu tempat yang bagus untuk menyerang Master Sekte Luo. Pemimpin Sekte Chen dari Sekte Tianchen, yang awalnya berdiri bersama pemimpin Sekte Luo, kini memilih untuk tetap diam. Alasan mengapa Haidafu dan yang lainnya memasuki wilayah kutub ini dan tidak mengambil tindakan terhadap Luo Zonzong adalah karena mereka juga ingin mendapatkan harta karun abadi yang jatuh. Selama harta karun itu ditemukan dan berada di tangan, inilah waktunya untuk mengambil tindakan terhadap Luo Zongchen. Inilah yang disebut membunuh 2 burung dengan 1 batu. Master Sekte Luo tidak tahu bahwa dia sudah dalam bahaya, tapi dia masih mencari jalan ke depan. Dev dan gadis suci mengikuti celah itu dengan cermat, membunuh beberapa monster dalam prosesnya, dan memanen banyak batu tiang. Namun, batu-batu ekstrim ini hanyalah setetes air dalam ember untuk pengembangan istana Guanghan. Sekarang Dev dan yang lainnya harus menemukan batu tiang milikku. Kali ini, Dev dan yang lainnya berjalan hampir sehari sebelum mencapai ujung celah. Ketika mereka melihat akhirnya, semua orang menghela nafas lega. Anda tahu, terjebak di antara celah dan ruang yang kacau, Anda selalu gelisah. Jatuh ke dalam celah adalah jalan buntu. Tersedot ke dalam ruang yang kacau juga merupakan jalan buntu. Di bawah ancaman kematian kapan saja, setiap orang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dev memimpin semua orang menjauh dari ruang dan retakan yang kacau, dan menemukan sebuah gua untuk beristirahat, di mana mereka bisa merasa lebih nyaman. Tuan Dev, Anda telah menjelajahi jalan di depan. Ini terlalu sulit, Anda dapat beristirahat. Saya akan memimpin orang untuk menjaga lingkungan sekitar. Binglu berkata pada Dev. Dalam 2 hari terakhir, Dev memimpin dan itu memang sangat sulit. Kalian sebaiknya istirahat, aku khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, kalian tidak akan mampu mengatasinya. Dev berkata dengan lugas. Ketika Binglu mendengar ini, dia tidak berkata apa-apa lagi. Memang dengan kekuatan dan pengalaman mereka, mereka tidak akan mampu menghadapi keadaan darurat. Bab 3785 Tak Tahu Malu. Selusin orang suci sedang beristirahat di dalam gua.
Dev duduk di pintu masuk gua, membiarkan angin dan salju menerpa dirinya. Gelapnya malam di kawasan kutub saat ini seperti siang hari, cahaya bulan dipantulkan oleh putihnya salju, dan cahaya yang dipancarkannya sangat kuat. Dev membubarkan kesadarannya, lalu diam-diam menutup matanya sedikit. Dev tidak berlatih, tetapi terus memikirkan apa yang ada di ruang kacau itu. Serigala salju itu bisa melakukan perjalanan melalui ruang yang kacau, tapi manusia tidak bisa. Tepat ketika Dev sedang berpikir keras, dia tiba-tiba sedikit mengernyit, dan dia menyadari aura familiar menjulang. Ketika ini terjadi, hanya ada satu kemungkinan, yaitu jaraknya terlalu jauh, dan kesadaran ilahi Dev tidak begitu jelas. Dev perlahan berdiri dan berjalan menuju arah datangnya nafas. Dan puluhan mil jauhnya dari gua tempat Dev dan yang lainnya beristirahat, Kipejia sedang menekan seorang wanita di bawahnya. Wanita ini adalah Lan Yingying yang meninggalkan Dev dan yang lainnya. Kipejia awalnya ingin mencari sumber harta karun di daerah kutub, tetapi setelah lama mencari, dia tidak menemukan apapun. Selain itu, semua orang di sini berasal dari semua sekte dan keluarga besar, dan mereka semua berada dalam satu tim, dan dia adalah satu-satunya kultivator biasa. Oleh karena itu, Kipejia sangat berhati-hati. Setelah memasuki wilayah kutub, dia tidak melakukan kontak apapun dengan biksu lain. Dalam 2 hari terakhir, Kipejia tidak mendapatkan apa-apa dan sangat frustrasi, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Lan Yingying. Lan Yingying ternyata adalah seorang manusia, dan dia sangat cantik, yang langsung membuat Kipejia memiliki niat jahat. Kekuatan Lan Yingying bukanlah tandingan Kipejia. Dia langsung ditembaki oleh Kipejia. "Kamu binatang buas, lepaskan aku. Saya dari istana Guanghan. Jika kamu berani menyentuhku, Tuan istana kami tidak bisa mengampuni kamu, dasar kultivator iblis." Lan Yingying berteriak pada Kipejia. Kipejia tidak peduli saat ini, jadi dia melangkah maju dan merobek pakaian Lan Yingying. Lan Yingying sangat ingin menangis tetapi tidak menangis. Dia bisa mati, tapi menderita penghinaan seperti ini lebih buruk daripada kematian. Hanya saja sekarang Lan Yingying bahkan tidak bisa mati meskipun dia menginginkannya. Kipejia merobek pakaian Lan Yingying, matanya penuh nafsu. Tidak peduli bagaimana Lan Yingying berteriak, siapa yang bisa menyelamatkannya di daerah kutub yang kosong ini. Lan Yingying akhirnya menyerah, dan air mata jatuh dari sudut matanya. Dia menyesalinya. Mengapa pergi? Jika dia tidak pergi sekarang dan tinggal bersama Dev dan yang lainnya, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Tepat ketika Lan Yingying hendak ditelanjangi dan Kipejia Overlord memaksa membungkuk, sebuah suara bercanda tiba-tiba keluar. "Kamu, seorang pria dewasa, begitu tidak tahu malu ketika kamu menindas wanita seperti ini." Mendengar suara ini, Kipejia gemetar dan segera berdiri. Saat dia melihat Dev, wajah Kipejia menjadi sangat jelek. Lan Yingying mengambil kesempatan itu untuk bangun dan buru-buru berlari ke belakang Dev. Saat ini, Lan Yingying dalam keadaan acak-acakan, tetapi dia tidak peduli dengan citranya, dan dia tidak mengatakan bahwa Dev memanfaatkannya. Kipejia memandang Dev dan merasakan aura di tubuh Dev, wajahnya pucat. Ketika Dev berada di alam kesengsaraan tingkat kedua, dia bertarung dengannya dan bahkan melukainya. Sekarang Dev telah mencapai alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan auranya jelas sangat kuat. Kipejia tahu bahwa dia bukan tandingannya sama sekali. "Dev, kenapa kamu ikut campur dalam urusan orang lain? Jika kamu menyukai wanita ini, aku akan memberikannya padamu. Biar ku beritahu, aku belum menyentuh wanita ini, dan dia masih gadis besar." Kipejia berkata pada Dev. Wajah Lan Yingying memerah saat dia mendengarkan kata-kata Kipejia. Jika dia bisa mengalahkan Kipejia, dia pasti sudah membunuhnya sejak lama. "Jika aku menginginkan seorang wanita, aku tidak akan malu sepertimu. Sejak kita bertemu hari ini, mari kita akhiri." Pedang pembunuh naga langsung muncul di tangan Dev, dan cahaya dingin membuat seluruh tubuh Kipejia gemetar. Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3786 Tak Tahu Malu.
Qi Peijia menatap Dev, matanya penuh ketakutan. Di medan perang antara dewa dan iblis, Qi Peijia bisa mengalahkan Dev seperti anjing yang mengejar kelinci. Tetapi hanya dalam 10 hari, kekuatan Dev telah berkembang pesat sehingga dia menjadi takut. Dev, kami tidak memiliki keluhan sama sekali. Jika aku tidak melawanmu hari ini, dendam kami akan terhapus. Bagaimana dengan itu? Qi Peijia bertanya pada Dev. Mendengarkan kata-kata Qi Peijia, Dev tersenyum. Apakah kamu ingin tidak tahu malu? Saat aku tidak sekuat kamu, kamu mengejarku seperti anjing tersesat. Sekarang aku lebih kuat dari kamu, kamu ingin membatalkan aku. Kenapa wajahmu begitu besar? Apakah kamu belajar bagaimana menjadi tidak tahu malu di gua menelan iblis? Dev mengejek Qi Peijia. Ahem, nak, tegur dia jika kamu memarahinya. Jangan ajak aku bersamamu. Aku tidak mengajarinya. Dia mempelajari semuanya sendiri. Raja Iblis Ciyun berkata dengan sangat tidak puas di lautan kesadaran Dev. Qi Peijia tersipu ketika Dev mengatakannya, tapi masih menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, Dev, dengan statusmu saat ini, jika kamu bertarung denganku dan menarik orang lain, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kamu adalah bank sumber daya berjalan, percandian aliansi penyegel iblis yang berusia seabad, berapa banyak orang yang iri. Qi Peijia ingin mengancam Dev dan mencegah Dev mengambil tindakan. Kamu pikir aku takut? Dev tersenyum dingin. Qi Peijia tahu bahwa Dev tidak akan melepaskannya hari ini, jadi dia berhenti berbicara dan aura di tubuhnya mulai meningkat. Karena harus ada pertempuran, dia akan bertarung mati-matian, dan mungkin ada kesempatan untuk melarikan diri. Melihat Qi Peijia bersiap untuk mengambil tindakan, Dev mengangkat sudut mulutnya dengan tatapan jijik. Dev sekarang bisa mendapatkan kembali semua penghinaan yang dideritanya di medan perang antara dewa dan iblis. Lan Yingying merasakan aura di tubuh Qi Peijia dan merasa sangat gugup. Jika kita berdua melakukannya bersama-sama, kita mungkin masih bisa kabur. Lan Yingying melihat Qi Peijia hendak mengambil tindakan, jadi dia berkata kepada Dev. Melarikan diri. Siapa yang lolos? Apakah dia melarikan diri? Tidakkah kamu baru saja mendengar bahwa dia memohon padaku untuk tidak memukulnya? Bisakah kamu melakukan sesuatu sekarang karena kamu seperti ini? Jika kamu melakukan sesuatu, itu akan terungkap. Apakah kamu tidak takut orang melihatnya? Dev memandang Lan Yingying dan berkata dengan tenang. Meskipun Dev tidak bisa mengatakan bahwa dia sangat tidak menyukai Lan Yingying, dia juga tidak terlalu menyukainya. Lan Yingying membunuh 2 orang suci hanya dalam beberapa kata, dan Dev selalu mengkhawatirkan hal itu. Mendengarkan kata-kata Dev, Lan Yingying terdiam. Dia telanjang sekarang. Jika dia melakukan sesuatu, dia pasti telanjang. Kemudian dia akan terlihat telanjang. Suara mendesing. Dalam sekejap, Qi Peijia bergerak. Ketika Dev sedang berbicara dengan Lan Yingying, dia bergerak. Ini adalah kesempatan terbaik. Perhatian Dev teralihkan, dia bisa terkejut. Tubuh Qi Peijia meletus dengan aura yang mengejutkan, dan dia menembakkan kabut hitam yang merobek kehampaan. Di depan Dev, mata Tianming dan armor iblis hitam Qi Peijia tidak berguna. Jadi dia hanya bisa memilih serangan diam-diam. Hati-hati, Lan Yingying tidak menyangka bahwa Qi Peijia ini akan memanfaatkan pidato Dev untuk melancarkan serangan diam-diam, jadi dia segera mengingatkan Dev. Dev, sebaliknya, tetap tenang dan melambaikan telapak tangannya dalam sekejap, dan nyala api menyapu seperti gelombang besar. Untuk sesaat, langit dipenuhi cahaya merah, dan separuh langit berubah menjadi merah. Melihat gelombang api besar di depan mereka, Qi Peijia tercengang. Kekuatan Dev sangat luar biasa sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Alam kesengsaraan tingkat ketiga benar-benar meletus dengan api yang begitu mengejutkan. Orang-orang dari 5 sekte besar, 100 mil jauhnya dari Dev dan yang lainnya, sedang beristirahat saat ini. Ketika mereka melihat langit tiba-tiba berubah menjadi merah, mereka tahu bahwa seseorang pasti sedang bertarung. Jika terjadi pertarungan sengit, hanya ada satu kemungkinan, memperebutkan harta karun. Bab 3787, ditipu. Ayo kita pergi ke sana dan melihat. Mungkin seseorang telah menemukan tempat jatuhnya makhluk abadi. Pemimpin sekte Luo melihat ke arah lampu merah di kejauhan dan berkata. Orang-orang dari 5 sekte besar berhenti untuk beristirahat, dan kemudian dengan cepat bergerak menuju lampu merah.
Pada saat ini, Qi Peijia terus mengeluarkan kabut hitam, menahan gelombang api besar Dev. Dev melihat perlawanan Qi Peijia yang memalukan, dan sudut mulutnya melengkung. Kemudian tubuh itu melompat, dan cambuk ajaib di tangannya langsung muncul. Bentak, Qi Peijia menahan api yang ganas, dia tidak siap dan terkena cambuk Dev. Serangan menyakitkan dari cambuk iblis yang menembus lautan kesadaran membuat Qi Peijia menjerit dan jatuh ke tanah. Dia tidak takut dengan rasa sakit fisik, tetapi cambuk ajaib ini secara khusus ditujukan pada kultivator iblis, menyerang kesadaran spiritual kultivator iblis. Sakit saraf seperti itu jauh lebih buruk daripada sakit fisik. Melihat Qi Peijia yang jatuh ke tanah, cambuk ajaib di tangan Dev berderak di udara. Mendengarkan suara itu, tubuh Qi Peijia bergetar dan jantungnya bergerak-gerak, dia ketakutan setengah mati. Dev, jika kamu bisa membunuhku, mengapa kamu menyiksaku seperti ini? Qi Peijia tahu bahwa sekarang dia berada di depan Dev, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri, jadi dia ingin mati. Kematian bisa menjadi sedikit lebih menyenangkan. Lan Yingying terkejut saat melihat Dev menyiksa Qi Peijia. Aku bisa membunuhmu kapan saja sekarang, tapi aku masih ingin menyiksamu. Apakah kamu lupa bagaimana kamu mengejarku di medan perang para dewa dan iblis? Setelah Dev selesai berbicara, dia mencambuk Qi Peijia dengan keras lagi. Tetapi pada saat ini, Dev melihat seseorang mendekat, alisnya berkerut tanpa sadar, dan kesadarannya langsung menyebar untuk menyelidiki. Ketika dia mengetahui bahwa dia berasal dari 5 sekte besar hari ini, dia tampak sedikit terkejut. Lagi pula, 5 sekte besar berada ribuan mil jauhnya dari sini, jadi bagaimana mereka bisa datang ke sini? Namun, orang-orang dari 5 sekte besar datang tepat pada waktunya. Dev juga ingin menemukan Haidafu dan yang lainnya dari 5 sekte besar untuk menyelamatkannya. Ketika mereka berada di 5 sekte besar, orang-orang ini mencegat Dev dan melukai Baiqian dan yang lainnya. Dev belum membalas dendam. Ini waktu yang tepat, tapi sebelum membalas dendam, Dev memutuskan untuk membereskan pembunuhannya terhadap 5 murid sekte utama terlebih dahulu. Jelas Qi Peijia yang melakukannya, tapi pada akhirnya dia dijebak. Menyadari bahwa orang-orang dari 5 sekte besar telah tiba, Dev memandang Qi Peijia dan bertanya, di medan perang para dewa dan iblis, jelas Andalah yang membunuh murid dari 5 sekte besar, mengapa Anda menyalahkannya? Saya, jika Anda menjelaskan dengan jelas, saya bisa memberi Anda waktu yang menyenangkan. Qi Peijia tidak tahu bahwa orang-orang dari 5 sekte besar ada di dekatnya. Jadi dia berkata, itu semua adalah ide dari keluarga Ning. Mereka mengubah penampilanmu, dan kemudian dengan sengaja memperlihatkan tas penyimpanan para murid dari 5 sekte besar. Biarkan 5 sekte besar pintunya membencimu, jadi kamu bisa membunuh seseorang dengan pisau. Dev merasa lega saat mendengar bahwa itu adalah ide Ningxi. Setelah bertarung sekian lama dengan Ningxi, orang ini memang bisa melakukan hal seperti itu. Ningxi adalah musuh paling pintar yang pernah ditemui Dev, dan orang ini kejam dan tidak punya keraguan. Dev, sudah kubilang padamu sekarang, tolong beri aku waktu yang menyenangkan. Qi Peijia berkata pada Dev. Dia tidak ingin dicambuk beberapa kali oleh cambuk ajaib. Jangan khawatir, seseorang akan memberimu kesenangan. Setelah Dev selesai berbicara, dia melihat ke samping dan berkata, sekarang kamu di sini, keluarlah. Kamu seharusnya juga mendengar bahwa pembunuhan 5 murid sekte kamu tidak ada hubungannya denganku, itu semua dilakukan oleh orang ini. Petik 2. Qi Peijia tertegun sejenak, dan kemudian dia melihat ratusan orang keluar dari balik salah satu sisi gunung. Yang di depan adalah kepala dari 5 sekte besar. Melihat adegan ini, Qi Peijia tahu bahwa dia telah ditipu oleh Dev. Bab 3788, dia ditipu sampai mati. Pantas saja dia tiba-tiba bertanya tentang 5 sekte besar, ternyata ada orang dari 5 sekte besar di dekatnya. Pemimpin sekte Luo memandang Qi Peijia dengan niat membunuh di matanya dan berjalan perlahan. Wajah Qi Peijia berubah sangat jelek. Kamu berani membunuh murid-muridku dari 5 sekte besar. Balas dendam ini harus dibalas oleh 5 sekte besar kita. Setelah pemimpin sekte Luo selesai berbicara, dia meneriaki ratusan murid dari 5 sekte utama, semua orang menusuknya dengan pedang untuk membalaskan dendam kakak laki-lakimu. Seperti yang diperintahkan,
Ratusan murid dari 5 sekte besar semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Qi Peijia tercengang, dia ingin mati, tetapi dia tidak ingin ratusan orang ditikam sampai mati. Qi Peijia sangat ketakutan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tahu konsekuensi dari perlawanan akan menjadi kematian yang lebih buruk. Engah, seorang murid dari 5 sekte besar datang dan memberikan pedang kepada Qi Peijia. Kemudian satu persatu maju ke depan, dan Qi Peijia pada akhirnya menjadi genangan daging busuk. Qi Peijia meninggal, tapi bukan Dev yang membunuhnya, dia ditipu sampai mati. Rekan Tao, saya benar-benar minta maaf. Saya salah paham sebelumnya. Pemimpin sekte Luo melangkah maju dan berkata kepada Dev. Dev tidak menjawab, tapi menatap Haidafu dan yang lainnya dengan kebencian yang mendalam di matanya. Dev berharap dia bisa membunuh orang-orang ini segera. Tapi sekarang dia bukan tandingan dari 5 sekte besar. Jika orang-orang ini bergabung, Dev masih tidak yakin. Terlebih lagi, dia datang untuk mencari Jishi, jadi balas dendam hanya bisa ditunda. Namun, Dev harus membalas dendam. Jika dia menemukan peluang yang cocok, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Ayo pergi. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, diikuti oleh Lan Yingying. Master Sekte Luo, saya khawatir nilai anak ini tidak lebih rendah dari tempat di mana makhluk abadi jatuh. Ini adalah percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun. Haidafu melangkah maju dan berbisik kepada pemimpin Sekte Luo. Kamu masih ingin menggunakan nyawanya untuk menyegel aliansi iblis dengan imbalan ibadah 100 tahun. Pemimpin Sekte Luo menatap Haidafu dengan dingin. Ketika Haidafu melihat ini, dia menutup mulutnya, sementara pemimpin Sekte Luo mengejar Dev. Bodoh sekali jika memberikan banyak sumber daya. Sepertinya kita harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Kita bisa menangkap Dev ini dan pergi ke Dimensi Ling Lions dengan imbalan hadiah. Haidafu berkata kepada Sekte Master Yue dan Sekte Master Yang. Ya, ayo kita serang dulu. Bukankah Master Sekte Naluo mengatakan bahwa begitu kita meninggalkan 5 sekte besar, dia tidak akan menghentikan kita menyerang Dev? Kami akan menguji situasinya nanti. Jika Master Sekte Naluo benar-benar tidak peduli, kami bisa membiarkan dia hidup lebih lama. Jika dia memblokirnya, bunuh dia dulu. Pemimpin Sekte Yue berkata dengan dingin. Ya, lakukan saja. Pemimpin sekte yang juga mengangguk. Hanya pemimpin Sekte Chen yang tetap diam hari itu, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Saat ini, Dev telah membawa Lan Yingying kembali ke gua. Binglu terkejut saat melihat Lan Yingying seperti itu, dia mengira Dev lah yang menggunakan kekerasan pada Lan Yingying. Jangan melihatku seperti ini, aku tidak melakukan ini. Cepat carikan dia pakaian. Dev melihat mata aneh Binglu dan dengan cepat menjelaskan. Binglu menemukan beberapa pakaian untuk dikenakan Lan Yingying, dan kemudian bertanya, Sister Yingying, ada apa? Lan Yingying menunduk dan tidak berbicara. Faktanya, Lan Yingying merasa sangat bersalah karena secara tidak langsung membunuh 2 orang suci. Kalau tidak, dia tidak akan malu untuk tetap tinggal. Mengapa mereka mengikuti? Dev mengerutkan kening dan menyadari bahwa orang-orang dari 5 sekte besar mengikutinya. Daveyuan awalnya ingin menghindari mereka, tetapi dia tidak menyangka orang-orang ini akan mengikutinya sepanjang waktu. Dev keluar dari gua dan melihat Master Sekte Luo berjalan ke pintu masuk gua. Sekte Master Luo, mengapa kamu mengikutiku? Dev bertanya dengan marah. Jika pemimpin Sekte Luo tidak membantunya keluar dari masalah ketika dia berada di 5 sekte besar, Dev pasti sudah marah sekarang. Bersambung.